Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan kelas 12 materi usul fikih. Pagi ini kita akan melanjutkan Al-Mabhatsus Sabi'u. Al-Mabhatsus Sabi'u. Pembahasan yang ketujuh, buka halaman 14. Tolong adik-adik lihat halaman 14. Sebelum melanjutkan, saya akan membacakan dulu, yaitu materi yang telah disampaikan pekan yang lalu, yaitu fil mutlaqi wal muqayyadi, tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak artinya bebas, umum. Muqayyad artinya terikat. Itu arti secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, al mutlaqu mutlak madalla, apa-apa yang menunjukkan alal mahiyati, atas suatu keadaan, bila qaidin, tanpa batasan, min quyudiha, dari batasan-batasan tersebut. Itu mutlak namanya. Ulang, al mutlaqu mutlak madalla, apa-apa yang menunjukkan alal mahiyati, atas suatu keadaan, bila qaidin, tanpa batasan, tanpa ikatan, min quyudiha, dari ikatan-ikatannya. Wal muqayyadu, sedangkan muqayyad secara bahasa artinya terikat, terbatas. Madalla, apa-apa yang menunjukkan alal mahiyati, atas suatu keadaan, biqaidin, dengan ikatan, min quyudiha, dari ikatan-ikatannya. Ya, ini tentang mutlak dan muqayyad. Nah, pekan yang lalu sampai di situ, ya. Sekarang contoh tentang mutlak dan muqayyad. Ya, contoh tentang mutlak dan muqayyad seperti, yaitu kafarat orang yang membunuh, atau kafarat orang yang melanggar saum Ramadan. Orang yang saum Ramadan, dia adalah bukan orang sakit, bukan sedang safar, ya, bukan orang yang haid, orang musafir, bukan orang yang menyusui, berbuka tanpa sebab. Hakikatnya dia adalah melanggar aturan Allah, dosa besar. Toh kalaupun dia ingin taubat, maka syaratnya 3. Yang pertama, harus memerdekakan hamba. Dalam memerdekakan ada 2 ayat. Yang pertama, cukup fatahriru rokobatin, hendaklah kamu memerdekakan hamba sahaya. Itu mutlak. Mau hamba saya perempuan, hamba saya laki-laki, hamba saya yaitu muslim, kafir, itu pokoknya barang siapa yang melanggar aturan Islam tentang melanggar puasa di bulan Ramadan, berbuka tanpa alasan, maka kafaratnya yang pertama harus memerdekakan hamba sahaya. Itu mutlak, ya. Mau laki, perempuan, anak kecil, dewasa, mukmin, kafir, pokoknya harus merdekakan. Ternyata di dalam ayat yang lain bukan hanya sekedar hamba sahaya, ya, tapi ada muqayyadnya. Apa muqayyadnya? Yaitu adalah fatahriru rokobatim mu'minatin, dalam surah An-Nisa ayat 92. Hendaklah kamu, orang yang melanggar saum bulan Ramadan, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Asalnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, fatahriru rokobatin, hendaklah kamu memerdekakan hamba, itu umum. Dalam bahasa namanya mutlak. Kemudian dimuqayyadkan oleh ayat surah An-Nisa ayat yaitu 92. Maka fatahriru rokobatim mu'minatin, hendaklah kalian memerdekakan hamba sahaya yang mukminah. Jadi sekarang yang harus memerdekakan hamba saya yang mukmin. Nah, ini contoh-contoh atau contoh dari mutlak dan muqayyad. Jadi tugas kalian hari ini kelas 12 yaitu adalah kaidah ini. Yang pertama dibaca dengan baik dan benar, yang kedua dipahami, yang ketiga diterjemahkan. Tugas kalian pagi ini menerjemahkan tentang mutlak dan muqayyad, ya, dalam halaman 114. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Tolong yang sudah mengerjakan disetorkan. Mudah-mudahan nanti sebagai nambah-nambah nilai ketika nanti penilaian akhir semester insyaallah bulan Desember. Jangan seperti sekarang. Kalian adalah minta remedial,
Padahal saya sudah membantu dengan tugas, ya, kemudian dengan harian, masih tetap aja kurang nilainya. Tapi insya Allah kalau kalian hari ini ngerjakan, kalau ditakdirkan besok nilai kamu usul fikih umpamanya 61, 65, 69, kan ada bukti tugas, insya Allah saya akan membantu dengan tugas-tugas hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.